welcome back to my YouTube channel, Happy Knitting. Yeay. Oke, seperti biasa, bahan-bahan yang kita butuhkan pertama ada benang rajut. Di sini aku pakai benang rajut polycherry, ini yang small pie, seperti ini. Kemudian hakpennya seperti biasa aku masih tetap pakai yang 3,0 mm atau 5/0 untuk tulip. Kemudian ada pengganti guntingnya, di sini aku pakai korek gas karena kita pakai bahan polycherry. Terakhir, ada bahan penambahnya, ada bahan tambahan, jarum sulam seperti biasa, penanda, dan di sini juga ada kancing magnet. Nah, ini opsional, kalau misalkan kalian mau ganti dengan kancing lain juga boleh. Oke, jadi bahan-bahannya ini aja. Selanjutnya, mari kita kerjakan. Oke, jadi banyak dari kalian yang nanya, kalau misalkan aku double benangnya, caranya seperti gimana? Jadi ini kan ada ujungnya yang seperti biasa dari bagian ini. Ini ujung pertama, jadi ini ujung yang paling biasa. Kemudian karena ini aku akan double benangnya, aku akan ambil dari bagian tengah, bisa dari sini, bisa dari sini. Kita akan ambil menggunakan hakpen, seperti ini dibantu dengan hakpen, ujung satunya lagi. Tarik aja, jadi kalau misalkan pemula bisa jadi nanti dia agak sedikit berantakan, tapi kalau sudah terbiasa pasti akan lebih mudah. Ambil bagian tengahnya, ini dia, bagian ujung satunya lagi. Jadi di sini aku untuk double benangnya itu, aku ambil dari ujung ke ujung. Sebenarnya kalau misalkan kalian punya 2 gulung benang, bisa langsung pakai dari setiap ujung, langsung pakai 2 gulung benang. Tapi di sini aku pakai langsung 1 gulung benang, supaya dia nanti lebih irit aja. Oke, jadi cara ambil langsung double benangnya seperti ini ya. Oke, jadi kita akan mulai karena di sini aku buat bagian alas dasarnya itu melingkar. Jadi kita akan mulai dengan buat magic ring. Jadi cara buat magic ring seperti ini. Lilitkan di antara 2 jari kita. Kemudian tahan bagian sambungan. Masukkan hakpen dari bagian tengah dan kait benangnya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian alas dasar aku akan menggunakan stitchnya half double crochet. Jadi untuk setiap memulai baris kita akan chain 1 rantai saja. Seperti ini. Untuk rantai awal atau untuk baris pertama, di sini aku akan buat 10 rantai half double crochet saja. Jadi cara buat half double crochet itu lilitkan sekali. Masukkan dari magic ring kita, kait benangnya. Di sini ada 3 rantai, kita akan lewati ketiganya secara bersamaan. Nah, ini rantai pertama kita beri penanda. Jadi, cara buat half double crochetnya seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, aku akan tambahkan 9 rantai half double crochet lagi untuk rantai awalnya. Dengan cara yang sama. Seperti ini. Kemudian ini sudah 10 rantai half double crochet di baris pertama. Kita akan tutup, jadi kita akan tarik sisa benang yang tadi sehingga dia membentuk melingkar seperti ini. Nah, baris pertama sudah selesai, kita akan tutup. Jadi kita akan slip di rantai yang paling pertama di sini. Kita slip. Oke, baris pertama sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke baris kedua. Seperti biasa, kita akan chain 1 rantai saja untuk memulai barisnya. Seperti ini. Nah, untuk baris kedua, polanya kita akan increase half double crochet seluruh rantainya. Jadi, increase itu, kita akan isi seluruh rantainya itu dengan 2 rantai half double crochet di dalam setiap lubangnya. Jadi, kita akan menggandakan jumlah rantainya.
Jadi di setiap rantainya itu kita akan isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Kita mulai dari rantai pertama, masih di lubang rantai yang sama dengan bagian slip di sini. Kita isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Di sini aku akan sekalian selipkan sisa benang yang tadi. 1, kemudian 1 rantai lagi masih di lubang yang sama. 2. Jadi, kita akan isi seluruh rantainya itu 2 rantai half double crochet masing-masing rantainya dalam 1 lubang yang sama. Ini masih tetap kita isi. Kita beri penanda di rantai yang paling pertama. Kemudian kita lanjut ke rantai kedua, kita akan isi 2 rantai half double crochet dalam 1 lubang yang sama. 1. Jadi di setiap lubang itu kita isi 2 rantai half double crochet seperti ini. Oke, jadi kita akan isi seluruh rantainya ke 10 rantai baris pertama tadi dengan 2 rantai double crochet dalam lubang yang sama atau increase half double crochet. Oke, kita sudah sampai di rantai yang paling terakhir. Jadi seluruh jumlah dari baris kedua sekarang sudah ada 20 rantai. Karena kita menggandakan jumlah rantainya kan. Kemudian baris kedua sudah selesai, kita akan slip di rantai yang paling pertama. Nah, baris kedua sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke baris ketiga. Seperti biasa, kita akan chain 1 rantai untuk memulai barisnya. Nah, di baris ketiga, kita akan masuk ke dalam pola 1 rantai half double crochet, rantai kedua increase, 1 rantai half double crochet, rantai kedua increase, seperti itu. Jadi kita akan kerjakan saja, dimulai dari rantai pertama, kita isi 1 rantai half double crochet. Rantai pertamanya kita beri penanda. 1 rantai half double crochet, di rantai keduanya kita increase. Jadi kita isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Kita ulangi lagi polanya secara terus menerus. 1 rantai half double crochet. Di rantai berikutnya increase. Kita isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Kita akan kerjakan secara berulang. 1 rantai half double crochet. Di rantai berikutnya increase half double crochet, yaitu 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Kita ulangi sampai rantai terakhir. Dengan 1 rantai half double crochet, rantai berikutnya increase. Oke, aku sudah selesai buat sampai rantai terakhir. Kemudian kita akan tutup. Jadi kita sudah selesai baris ketiga. Kita akan slip di rantai yang paling pertama. Seperti ini. Nah, baris ketiga sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut lagi ke baris selanjutnya, baris keempat. Seperti biasa, chain 1 rantai. Oke, jadi kita akan masuk ke baris keempat. Jadi di baris keempat polanya 2 rantai half double crochet, di rantai ketiga kita increase. Kita akan ulangi polanya secara terus menerus. Kita kerjakan aja. 2 rantai half double crochet secara berturut-turut. 1, kemudian rantai kedua. 2, jadi 2 rantai half double crochet secara berturut-turut. Di rantai ketiganya kita increase. 2 rantai half double crochet. Di dalam lubang yang sama. Seperti ini. Oke, jadi kita akan ulangi pola ini secara terus-menerus. 2 rantai half double crochet secara berturut-turut. 1, kemudian 2. Di rantai ketiganya baru kita increase. Kita isi 2 rantai half double crochet di dalam lubang yang sama. Seperti ini. Kita ulangi polanya secara terus-menerus ya, sampai rantai terakhir dengan 2 rantai half double crochet secara berturut-turut. 1, 2, kemudian di rantai ketiganya kita increase. Bisa ya?
Oke, baris keempat sudah selesai seperti ini. Kemudian kita akan tutup, kita akan slip di rantai yang paling pertama. Baris keempat sudah selesai, kita akan lanjut ke baris kelima. Seperti biasa, chain 1 rantai. Nah, di baris kelima kita akan masuk ke pola 3 rantai half double crochet secara berturut-turut. Di rantai keempatnya kita increase. Kita kerjakan aja. Dimulai dari rantai pertama. 1, lanjut ke rantai kedua, 2, kemudian rantai ketiga, 3. Jadi 3 rantai half double crochet secara berturut-turut. Di rantai keempatnya kita increase. Kita isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini. Kemudian kita akan ulangi polanya secara terus-menerus dengan 3 rantai half double crochet secara berturut-turut. 1, 2, dan 3. Dan rantai keempatnya kita increase, kita isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Jadi polanya akan terus berulang. Kita akan ulangi polanya dengan 3 rantai half double crochet secara berturut-turut. 2, 3, di rantai keempatnya kita increase. Jadi kita akan ulangi sampai kita ketemu di rantai yang paling terakhir. Bisa ya? Oke, aku sudah selesai di baris kelima. Kemudian kita akan tutup. Kita akan slip di rantai yang paling pertama seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke baris keenam seperti biasa, chain 1 rantai. Oke, jadi di sini harus aku jelaskan sedikit. Kalau misalkan kita perhatikan lagi, dimulai dari baris ketiga, ini baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga. Dimulai dari baris ketiga, hitungan polanya sudah berurut. Di baris ketiga tadi kita buat 1 rantai half double crochet, rantai keduanya kita increase. Naik lagi ke baris selanjutnya, 1 baris. Kita buat 2 rantai half double crochet, di rantai ketiganya kita increase. Nah, di baris kelima, di baris selanjutnya, kita buat 3 rantai half double crochet secara berturut-turut ya. Di rantai keempatnya kita increase. Jadi, kita perhatikan lagi di sini dimulai dari baris ketiga, 1, baris keempatnya 2, baris kelimanya 3 rantai half double crochet, baru rantai selanjutnya kita increase. Jadi berurut ya. Benar kan? Jadi harusnya di baris keenam, di baris selanjutnya, kita akan buat 4 rantai half double crochet di baris kelima, di rantai kelima kita increase. Seperti itu, benar kan? Tapi kalau misalkan kita ikuti seluruh hitungannya secara berurut-urut, nanti dia akan ada sudutnya dan tidak terbentuk melingkar sempurna. Jadi untuk mengatasi itu, kita akan sedikit bedakan di setiap hitungan baris genap. Jadi kan di sini R6 baris ke-6 hitungannya 4 rantai half double crochet, di rantai kelima kita increase. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kita akan buatkan setengah di awal dan setengah di akhir dari hitungannya untuk setiap baris genap. Jadi kita kerjakan aja ya. Jadi di baris ke-6 kita akan buat 2 rantai half double crochet, setengah dari 4 yaitu 2 rantai half double crochet di awal dan langsung kita increase. Kita isi 2 rantai half double crochet di lubang yang sama. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan kerjakan seperti normal sesuai dengan hitungannya. Jadi kita akan kerjakan masuk lagi ke bagian pola 4 rantai half double crochet secara berturut-turut seperti ini. 1, 2, 3, 4 di rantai kelima kita increase. Jadi bedanya itu hanya di awal dan di akhir. Untuk bagian tengahnya kita tetap ikuti hitungan normalnya. Jadi untuk sampai ketemu di rantai terakhir, kita akan ulangi polanya dengan 4 rantai half double crochet secara berturut-turut. 2, 3, 4. Di rantai kelimanya kita increase. Seperti ini. Bisa?
Jadi kita akan kerjakan dengan pola berulang 4 half double crochet secara berturut-turut, di rantai kelimanya kita increase. Kita akan sampai di sini nanti dan akan ada sisa 2 rantai di akhir. Jadi kita akan ulangi 4 rantai half double crochet secara berturut-turut, di rantai kelima kita increase. Bisa ya? Nah, setelah increasean terakhir di sini, setelah kita ulangi polanya 4 rantai half double crochet secara berulang, di rantai kelimanya kita increase. Ini tadi hitungan terakhir 1 2 3 4. Kemudian di rantai kelimanya kita increase. Setelah increasean terakhir ada sisa 2 rantai half double crochet. Jadi langsung kita isi aja masing-masing 1 rantai half double crochet. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, hitungannya tetap pas. Di awal kita buat 2 rantai half double crochet, di rantai keduanya langsung kita increase. Jadi kalau kita hitung dari increasean terakhir di sini, hitungannya tetap 4 rantai. 1, 2, 3, 4, di rantai kelima kita increase. Jadi hitungannya tetap pas, hanya posisinya saja yang berubah. Kita buat 2 rantai di awal dan 2 rantai di akhir, namun increase-annya tetap di rantai kelima. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian coba dengan hitungannya disesuaikan sampai ke rantai terakhir, di baris terakhir, nanti akan ada bentuk sudut di bagian setiap increase-annya, seperti itu. Nah, jadi supaya dia bentuknya lebih melingkar seperti ini, lebih sempurna lingkarannya, makanya aku buat seperti ini. Setengah di awal dan setengah di akhir. Nah, kira-kira seperti itu, jadi supaya lingkarannya lebih sempurna saja. Kita akan lanjut, kita akan tutup di rantai yang paling pertama. Nah, jadi di sini kita perlu perhatikan juga untuk baris genap dan baris ganjil, seperti itu. Nah, tadi kan untuk setengah di awal dan setengah di akhir itu hanya berlaku untuk baris genap. Sekarang kita akan lanjut ke baris ketujuh, berarti baris ketujuh baris ganjil ya. Kita akan ulangi dengan chain 1 rantai seperti biasa untuk memulai baris. Nah, di baris ketujuh, setelah tadi kan di baris keenam kita buat 4 rantai half double crochet, di rantai kelimanya kita increase. Nah, satu baris selanjutnya kan berarti kita akan buat 5 rantai half double crochet, di rantai keenam kita increase. Karena ini baris ganjil, jadi kita akan kerjakan normal saja, karena pembagian setengah di awal setengah di akhirnya hanya berlaku untuk baris genap. Oke, jadi di sini kita akan ulangi pola 5 rantai half double crochet secara berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini, 5 rantai half double crochet secara berturut-turut. Kemudian di rantai keenamnya kita increase, seperti itu. Jadi kita akan ulangi polanya, 5 rantai half double crochet secara berturut-turut, di rantai ke-6 kita increase sampai rantai terakhir di sini. Bisa ya? Oke, baris ke-7ku sudah selesai. Di sini udah aku ulangi secara terus-menerus 5 rantai half double crochet secara berturut-turut, di rantai ke-6-nya kita increase. Nah, ini rantai terakhir aku increase. Selanjutnya kita akan tutup, kita akan slip di rantai yang paling pertama. Seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke baris genap, yaitu baris ke-8. Jadi selanjutnya kan kita akan buat 6 half double crochet secara berturut-turut, di rantai ke-7-nya kita increase. Nah, di sini kita akan buat setengah di awal dan setengah di akhir dari hitungan polanya. Jadi setengah dari 6, kita akan buat 3 rantai half double crochet secara berturut-turut, di rantai keempatnya langsung kita increase. Oke, jadi kita kerjakan aja. 3 rantai half double crochet secara berturut-turut. Di rantai keempatnya langsung kita increase. Karena ini hitungan genap, jadi kita buat setengah di awal dan setengah di akhir. Namun, ini berlaku hanya di awal dan di akhir saja. Untuk bagian tengahnya, untuk selanjutnya, selebihnya kita kerjakan sesuai dengan pola awal, yaitu 6 rantai half double crochet secara berturut-turut. 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 rantai half double crochet secara berturut-turut, kemudian di rantai ke-7-nya kita increase.
Nah, kita akan ulangi pola 6 rantai half double crochet, di rantai ketujuhnya kita increase sampai ke rantai terakhir. Nanti di rantai terakhir akan sisa 3 rantai sisa rantainya. Kita akan ulangi polanya dengan 6 rantai half double crochet secara berturut-turut dan di rantai ketujuhnya kita increase. Bisa ya? Oke, aku sudah sampai di increasean terakhir. Jadi setelah increasean terakhir akan ada sisa 3 rantai terakhir. Jadi 3 rantainya kita isi masing-masing 1 rantai half double crochet. Jadi kalau misalkan kita perhatikan lagi, tadi kita isi 3 rantai di awal, 3 rantai half double crochet, kemudian kita increase, dan sisanya ada 3 rantai half double crochet di akhirnya. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan 3 di akhir, 3 di awal, tetap 6 rantai half double crochet secara berturut-turut. Jadi hitungannya tetap sama, 6 rantai half double crochet secara berturut-turut, namun posisinya yang sedikit berbeda. Kita buat setengah di awal dan setengah di akhir, supaya dia lingkarannya itu membentuk lingkaran sempurna dan tidak membentuk sudut di bagian increase-annya, seperti itu. Jadi baris ke-8 sudah selesai, kita akan slip. Kita akan lanjut satu baris terakhir. Jadi di sini aku akan buat bagian alasnya hanya 9 baris saja. Kalau misalkan kalian mau tambahkan lebih besar atau lebih kecil juga boleh ya, terserah masing-masing. Jadi seperti biasa chain 1 rantai. Nah, di sini kan hitungan rantainya rantai ganjil ya. Jadi kita akan kerjakan seperti biasa dengan pola 7 rantai half double crochet secara berturut-turut, di rantai ke-8-nya kita increase. Nah, kalau hitungan baris ganjil, polanya mudah aja. Jadi kita mengikuti hitungan polanya. Jadi di sini 7 rantai half double crochet secara berturut-turut. 1 2 3 4 5 6, satu lagi 7. Seperti ini. Kemudian di rantai ke-8-nya kita increase, kita isi 2 rantai half double crochet dalam lubang yang sama. Nah, jadi kita ulangi polanya saja. Untuk hitungan ganjil dia mudah. Kita akan ikuti polanya, kita akan ulangi secara terus-menerus sampai rantai terakhir. Nah, di baris ke-9 kita akan buat 7 rantai half double crochet secara berturut-turut. Di rantai ke-8-nya kita increase. Aku akan ulangi sampai rantai terakhir ya. Oke, baris ke-9 sudah selesai, kemudian kita akan langsung tutup aja dengan slip seperti ini. Nah, untuk alas dasarnya aku buat sampai 9 baris aja ya. Jadi ini ukurannya opsional karena bisa diperbesar atau bisa diperkecil, silahkan saja. Nah, di sini untuk ukurannya aku buat kurang lebih 16 cm di sini, kurang lebih. Oke. Jadi kita akan lanjut baris untuk bagian alasnya sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian badan tas. Nah, di sini aku akan slip seluruh rantainya, bagian pinggiran rantainya. Jadi bagian alasnya itu lebih kokoh aja. Jadi di sini kita butuh penanda ya. Kita akan slip seluruh rantainya. Dimulai dari rantai pertama di sini. Kita slip. Jadi ini yang kita beri penanda itu di rantai pertama di sini. Jadi kita akan slip seluruh rantainya. Kita slip biasa aja. Seperti ini. Jadi kita akan slip seluruh rantainya. Oke, jadi di sini aku sudah sampai di rantai terakhir. Nah, ini rantai untuk bagian slip di baris sebelumnya di sini. Tetap kita akan slip juga sampai ketemu di rantai yang paling pertama yang kita beri penanda di sini. Jadi penanda ini penting untuk bagian ini karena untuk bagian rantai slipan ini dia agak sedikit susah mencari rantainya di mana. Jadi aku saranin dia rantai pertamanya harus selalu kita beri penanda. Oke, jadi kita sudah sampai di rantai terakhir, di rantai pertama di sini. Kita akan kait dari bagian dalam, dari bagian rantai
pertama tadi di sini. Kemudian kita kait aja. Kemudian tarik ke bagian dalam. Jadi dia rantainya sudah berada di bagian atas seperti ini. Nah, bagian alas sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke bagian badannya. Di sini kita akan chain satu rantai untuk memulai baris. Akan selalu chain satu rantai juga untuk memulai baris. Nah, untuk baris pertama kita akan isi dengan single crochet back loop only. Di sini. Jadi kita akan kerjakan single crochet back loop only. Dimulai dari rantai pertama yang kita buat tadi. Ini rantai pertamaku. Single crochet back loop only. Jadi kita akan single crochet seluruh rantainya, tapi bagian back loop only aja. Nah, kita akan single crochet seluruh rantainya, bagian back loop only. Oke, jadi aku sudah sampai di rantai terakhir. Ini tadi bagian slip, bagian sambungan di sini. Nah, di proyek kali ini aku tidak akan menggunakan slip untuk bagian badannya supaya tidak ada bekas sambungannya. Jadi di sini aku akan langsung sambung ke rantai yang paling pertama di sini. Namun kita akan masuk ke baris kedua, berarti kita akan masuk ke baris kedua kan, karena kita akan sambung. Jadi di baris kedua kita akan masuk ke bagian pola. Jadi di sini kita akan buat single crochet dan long single crochet. Jadi ini sudah rantai pertama kita untuk baris kedua. Jadi kita akan buat single crochet. Jadi tanpa ada slip, kita akan langsung masuk ke baris kedua. Ini rantai pertama untuk baris kedua kita, single crochet dan long single crochet. Untuk long single crochetnya itu kita akan ambil dari single crochet di baris sebelumnya, di sini. Single crochet di baris sebelumnya yang harusnya kita isi di sini kan, tapi kita akan isi di rantai di baris sebelumnya di sini. Long single crochet. Kita akan buat long single crochet seperti ini. Nah, polanya mudah aja, kita akan ulangi. Single crochet normal dan long single crochet. Long single crochetnya itu kita ambil sejajar dengan baris sebelumnya di sini. Bisa ya? Jadi kita akan ulangi polanya, single crochet normal dan long single crochet sejajar dengan single crochet di baris sebelumnya di sini. Nah, jadi polanya mudah aja. Kita akan ulangi seluruh polanya, single crochet normal dan long single crochet seperti ini. Bisa ya? Aku akan ulangi sampai ketemu di bagian penanda. Nah, aku sudah sampai di rantai yang paling terakhir di sini. Tadi kita mulai dengan single crochet normal, jadi di sini harus diakhiri dengan long single crochet. Jadi karena dia sepasang, single crochet normal dan long single crochet. Jadi kalau misalkan kita mulai dengan single crochet normal, dia harus diakhiri dengan long single crochet. Bisa? Seperti ini kira-kira ya. Ini pola baris kedua. Kita akan masuk ke baris ketiga, polanya kita akan balik. Jadi kita akan kerjakan long single crochet dulu, baru single crochet normal. Tapi kita akan kerjakan secara langsung tanpa ada slip. Jadi di sini kita akan kerjakan long single crochet. Jadi kita akan kerjakan dari single crochet di baris sebelumnya. Di sini sejajar dengan single crochet di baris sebelumnya. Jadi ini udah rantai pertama untuk baris ketiga kita beri penanda. Jadi kita bolak-balik ya setiap barisnya. Tadi kita mulai dengan single crochet normal, sekarang kita mulai dengan long single crochet. Kemudian diikuti dengan single crochet normal. Sederhananya, kalau misalkan kita lihat di sini rantainya long single crochet, jadi di rantainya itu akan kita isi dengan single crochet normal. Seperti ini. Jadi di sini kan single crochet normal. Kita akan isi untuk rantai selanjutnya, baris selanjutnya kita akan isi long single crochet. Jadi seperti itu aja cara lebih mudahnya.
kemudian single crochet normal, karena di sini kan long single crochet ya. Kemudian rantai selanjutnya berarti long single crochet. Kalau dia di baris sebelumnya long single crochet, kita isi dengan single crochet normal. Tapi kalau di baris sebelumnya dia single crochet normal, berarti kita akan isi kebalikannya, long single crochet seperti ini. Bisa. Nah, di sini aku akan kerjakan. Kita mulai tadi long single crochet normal, long single crochet normal. Di sini aku akan kerjakan dulu sampai rantai terakhir. Nanti aku akan tunjukin lagi sedikit lagi cara pengerjaannya. Jadi kita akan ulangi ya. Kita sudah sampai di rantai terakhir. Tadi kita mulai dengan long single crochet. Di sini berarti kita akan akhiri dengan single crochet normal. Jadi hitungannya harus pas ya, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ulangi pola baris kedua dan baris ketiga. Kita akan bolak-balik secara terus-menerus single crochet dan long single crochetnya. Namun untuk lebih mudahnya silahkan lihat rantainya. Misalkan di sini nih, ini kan long single crochet. Berarti kita akan mulai dengan single crochet normal. Nah, ini sudah rantai pertama untuk baris ketiga kita. Jangan lupa, baris keempat maksud saya, jangan lupa selalu beri penanda. Nah, untuk lebih mudahnya kita tinggal lihat rantainya saja. Jadi kalau rantai selanjutnya nih, ini single crochet, berarti kita akan isi long single crochet. Jadi seperti itu aja. Kita akan ulangi single crochet normal dengan long single crochet sampai nanti ini badan tasnya terbentuk sampai ke atas. Oke, jadi di sini aku kerjakan dulu secara terus-menerus karena ini tanpa ada slip. Usahakan selalu beri penanda. Jadi kita akan ulangi secara terus-menerus single crochet normal dan long single crochet secara bolak-balik secara terus-menerus. Bisa ya, di sini aku kerjakan dulu. Oke, jadi di sini udah aku selesaikan pengerjaan bagian badan tasnya seperti ini. Oke, jadi sudah sampai di rantai terakhir. Jadi di sini aku buat sebanyak 32 baris aja. Ini tergantung masing-masing, bisa dibesarin, bisa juga lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tapi kalau misalkan kita ukur menggunakan meteran, hasilnya itu kurang lebih 14 ke 15 cm ya di sini. Oke, jadi menurutku segini udah cukup. Jadi aku akan tutup. Selanjutnya kita akan buat bagian handle bagnya. Nah, di sini untuk bagian atasnya satu baris, aku akan slip seluruh rantainya. Jadi kita slip aja, karena di sini kita tanpa ada slip kan di bagian sambungan. Jadi supaya menutupi, supaya dia tidak terlihat bagian penutupnya di sini, kita akan slip seluruhnya sampai ketemu lagi di rantai terakhir. Oke. Ini tadi rantai pertama kita slip ya. Kita slip aja seluruhnya seperti ini. Kemudian kita beri penanda di slipan pertama kita. Di sini. Oke, selanjutnya kita slip aja seluruh rantainya. Oke, kita sudah sampai di rantai terakhir. Jadi di sini sudah selesai untuk badan tasnya. Selanjutnya kita akan buat handle bagnya. Jadi pegangan tasnya. Di sini aku akan langsung sambung. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan dia sambungan tadi agak sedikit berbeda jaraknya, tapi kita akan tutup karena kita akan langsung buat dengan handle bagnya. Akan langsung lanjut ke bagian handle bagnya. Oke, jadi di sini aku akan lanjut buat bagian handle bagnya. Oke, tadi di sini rantai pertama kita, jadi kita akan slip juga di rantai yang paling pertama ini. Tadi di sini penandanya kan, jadi kita akan slip di bagian tengahnya ya, di bagian tengah rantainya, di sini.
kita slip sekali lagi supaya kita sampai di bagian rantai yang paling pertama. Jadi ini rantai pertama kita akan lanjut ke bagian handle bag-nya. Jadi di sini kita akan buat baris baru, chain 1 rantai. Di sini aku akan buat single crochet sebanyak 22 rantai baru di bagian tengah selipan kita di sini. Dimulai dari rantai yang paling pertama, masih sama dengan rantai yang kita slip tadi. Kita akan buat single crochet aja 1 baris. Seperti ini. Jadi kita single crochet di bagian tengah bagian slip tadi. Seperti ini. Bisa ya kira-kira? Nah, di sini aku buat 22 rantai aja. Jadi hitungannya harus hitungan genap karena pola kita itu kan berpasangan ya. Jadi dia harus hitungan genap. Bisa? Jadi di sini aku single crochet dulu sebanyak 22 rantai baru. Nah, ini sudah aku buat single crochet. Ini baris pertama ya untuk bagian handle bag-nya. Ini baris pertama sebanyak 22 rantai. Kemudian kita akan masuk ke baris kedua. Jadi ini sistemnya bolak-balik, tidak round atau melingkar. Jadi setiap mau mulai baris sama, kita akan chain 1 rantai aja, kemudian putar. Jadi dia pengerjaannya akan bolak-balik. Nah, dimulai dari baris kedua, kita akan masuk ke pola sama seperti pola badan yang tadi. Single crochet dan long single crochet. Jadi di setiap barisnya untuk handle bag-nya, kita akan mulai dengan single crochet normal aja. Single crochet normal, kemudian long single crochet. Nah, untuk long single crochet-nya sama seperti bagian badan, kita akan ambil sesuai dengan baris sebelumnya. Jadi di sini, ini kan rantai kedua, ini baris pertamanya. Kita ambil di sini. Namun kita harus perhatikan di bagian belakang, dia harus masuk ke bagian tengah ini. Di sini, jangan di bagian bawahnya. Jadi dia harus persis di bagian rantai ini. Seperti itu ya, jadi kita kerjakan aja. Kalau misalkan kamu kerjakan secara langsung, kadang dia agak selip, dia jadinya ke bawah. Jadi kita kait untuk baris kedua ini aja, karena kita kaitnya persis di bagian rantai sini. Kadang dia selip ke bagian bawah seperti ini, tapi kita kerjakan persis di bagian rantainya. Nah, jadinya selip seperti ini kan? Jadi harusnya itu ada di bagian tengah ini, persis di bagian rantainya. Jadi di sini aku kerjakan. Nah, harusnya seperti ini. Jadi dia persis di bagian rantai. Tadi kita kan selip di bagian bawah dia. Jadi harus diperhatikan ya untuk baris kedua ini. Lebih diperhatikan aja untuk long single crochet-nya karena kita kait dia dari sesuai dengan baris sebelumnya. Oke, jadi kita ikuti aja single crochet normal dan long single crochet. Oke, kita perhatikan bagian tusukannya nih. Terkadang dia masuk ke bagian bawah yang seharusnya kita kait ke bagian dalam seperti ini. Yang ini dia. Yang ini. Oke. Jadi kita kerjakan dulu. Di sini aku kerjakan dulu sampai akhir. Jadi dia single crochet normal dan long single crochet. Oke, ini pas. Tapi untuk baris kedua ini kita perhatikan tarikan untuk long single crochet-nya. Nah, sudah selesai seperti ini baris kedua. Kemudian kita akan lanjut ke baris ketiga, chain 1 rantai kemudian putar. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, dia seluruhnya sesuai dengan, jadi dia satu garis ini terlihat ya, jadi tidak tertutup atau tertimpa. Oke, jadi kita akan lanjut ke baris selanjutnya. Di sini untuk pengerjaan bolak-baliknya, kita akan mulai dengan single crochet normal dan akan diakhiri dengan long single crochet secara terus-menerus. Oke, jadi kita akan selalu mulai dengan single crochet normal seperti ini. Dan kita ikuti aja single crochet normal dan long single crochet. Nah, di sini aku akan kerjakan sampai baris ke-6.
dengan cara bolak-balik seperti ini. Ini kan baris ketiga ya. Baris ketiga. Jadi di sini aku akan kerjakan sampai baris ke-6, single crochet dan long single crochet secara bolak-balik, dimulai dengan single crochet dan akan diakhiri dengan long single crochet. Jadi di sini aku kerjakan dulu sebanyak 6 baris, nanti kita akan lanjut lagi. Oke, jadi di sini aku buatnya jadi 5 baris aja supaya dia berakhir di sebelah kiri karena kita akan gabungkan dia melingkar seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kita buat 6, dia berakhir di sini. Karena kita harus selanjutnya dari kiri, jadi aku buat 5 aja. Tapi kalau misalkan kalian mau buat sampai 7 juga boleh, karena dia akan berakhir di sini, di sebelah kiri kalau misalkan kalian buat 7 baris. Nah, di sini aku buat 5 baris aja. Selanjutnya kita akan lanjut. Jadi kita akan gabungkan handle bagnya menjadi melingkar seperti ini. Tapi sebelumnya kita akan tambahkan 1 chain aja. Seperti ini bisa. Kemudian kita lanjut ke bagian rantai yang paling pertama. Kita ikuti polanya ya. Jadi di sini kita berakhir di single crochet normal. Berarti kita akan lanjut dengan long single crochet. Jadi kita ikuti stitchnya aja. Seperti ini. Ini long single crochet kita ya. Kemudian kita akan ikuti sesuai dengan stitchnya. Di sini ada long single crochet, berarti selanjutnya kita akan isi dengan single crochet normal. Dan selanjutnya di sini long single crochet dan single crochet normal. Di sini aku akan kerjakan sampai ketemu di bagian sambungan. Nanti di bagian sambungan aku akan tunjukin lagi. Oke. Nah, kita sudah sampai di bagian sambungan tadi, penambahan single crochet-nya di sini. Jadi kita akan tambahkan single crochet aja, single crochet normal di bagian chain baru yang tadi. Yang satu rantai, kita isi dengan single crochet normal aja. Nah, untuk selanjutnya kan kita akan ikuti polanya ya. Di baris sebelumnya kita ini long single crochet, jadi selanjutnya berarti kita akan isi dengan single crochet normal. Seperti ini. Lanjut dengan long single crochet. Jadi kita kerjakan melingkar lagi dan mengikuti polanya. Single crochet dan long single crochet. Kemudian nanti aku akan tunjukin lagi cara isi yang bagian di sini. Oke. Jadi kita kerjakan aja. Kita sudah sampai di bagian sambungan. Jadi kita ikuti aja polanya seperti ini. Nah, setelah single crochet, long single crochet, di sini berarti kita isi single crochet normal. Oke, jadi kita tetap ikuti aja polanya dan di sini berarti long single crochet. Nah, untuk selanjutnya kita akan kerjakan secara terus-menerus. Di sini kan tanpa ada slip ya. Jadi langsung kita kerjakan secara terus-menerus. Kita ikuti aja polanya. Single crochet dan long single crochet. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kan udah pas ya. Kita tinggal ikuti aja polanya. Nah, di sini aku akan kerjakan dulu sampai panjang handle bagnya itu sesuai dengan panjang yang aku butuhkan. Jadi kita kerjakan aja secara terus-menerus dengan single crochet normal dan long single crochet seperti biasa. Bisa? Oke, jadi aku kerjakan dulu ya sampai dia sesuai dengan panjang yang aku inginkan. Oke, jadinya setelah kita kerjakan, dia memanjang seperti ini, jadinya seperti ini ya. Kalau di videoku ini, aku buat sebanyak sampai 62 baris. Jadi ini terserah masing-masing, kalau mau buat tali tasnya itu, handle bagnya itu agak lebih panjang lagi, bisa ditambah aja ya. Karena polanya sama. Nah, di sini kalau misalkan kita ukur menggunakan meteran, dia kurang lebih 28 cm dari baris pertama ya. Jadi 28 cm aja seperti ini karena kita masih akan tambahkan 5 baris lagi di akhir sama seperti di awal tadi yang kita buat 5 baris di awal. Jadi di sini juga akan kita tambahkan 5 baris lagi jadi masih nambah lagi dia ukurannya, panjangnya.
Jadi selanjutnya kita akan lanjut karena ini kalau misalkan kalian pakai penanda di bagian sini, jadi aku tidak pakai penanda lagi di rantai awalnya di sini, langsung aku lanjut aja. Karena kalau misalkan kita pakai penanda, dia jadinya miring ke bagian kanan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini pembagiannya, kita akan ambil bagian rantai yang paling tengah aja, ambil aja. Kira-kira aja, bukan hitung sih, jadi kita perkirakan aja, ambil bagian tengahnya seperti ini. Jadi di sini di rantai terakhir, dia harus berakhir di long single crochet ya, supaya hitungannya bagus. Nah, jadi setelah aku kerjakan, aku akan berakhir di long single crochet di sini, kira-kira sudah di bagian paling tengahnya. Di sini ini udah kira-kira dia berada di bagian tengahnya seperti ini. Bisa. Jadi di sini kita akan buat lagi 5 baris untuk bolak-balik sama seperti di awal tadi. Jadi tidak melingkar, kita akan kerjakan bolak-balik dia. Oke, jadi kita kerjakan aja. Nah, seperti ini. Jadi dia harus berakhir di bagian long single crochet ya di sini. Dia wajib long single crochet. Kemudian kita akan lanjut ke baris, berarti di sini aku lanjut ke baris 63, chain 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan putar. Jadi untuk 5 baris terakhir kita akan kerjakan bolak-balik, bukan melingkar atau round lagi. Oke. Jadi di sini kita akan kerjakan sama seperti di awal tadi. Bolak-balik tapi dengan pola yang sama. Kita akan mulai dengan single crochet normal sama seperti di awal. Diawali dengan single crochet normal dan akan diakhiri dengan long single crochet nanti. Kita kerjakan aja ya, single crochet normal dan long single crochet secara bolak-balik. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan seperti ini, di awal tadi, waktu setelah kita selesaikan 5 baris di awal, kita akan tambahkan 1 rantai ya di bagian tengah, chain baru di tengah di sini. Jadi di sini juga sama, kita akan skip 1 rantai supaya jumlahnya sama. Jadi kalau kita perhatikan lagi, di sini aku akhiri dengan long single crochet, yang ini. Jadi dia hitungannya harus pas, diawali dengan single crochet dan harus diakhiri dengan long single crochet. Nah, 1 rantai ini kita skip supaya hitungannya pas, karena di awal tadi di sini kita tambahkan 1 chain baru kan. Oke, jadi kita skip pengganti dari 1 chain barunya. Bisa? Kemudian kita akan lanjut ke baris selanjutnya, chain 1 rantai kemudian putar. Nah, di sini agak susah ya videoinnya karena ada bagian badan tasnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan kerjakan lagi 4 baris lagi dengan pola yang sama, diawali dengan single crochet normal dan diakhiri dengan long single crochet. Kita kerjakan aja, di sini polanya akan sama, diawali dengan single crochet normal dan harus diakhiri dengan long single crochet. Bisa? Jadi pengerjaannya seperti ini aja, kita akan kerjakan. Dia jumlahnya harus sama seperti di awal, jadi di awal kita buat 5 baris. Di sini juga di akhirnya kita juga harus tambahkan 5 baris. Oke, jadi di sini aku akan kerjakan single crochet dan long single crochetnya bolak-balik sebanyak 5 baris ya. Oke, di sini udah aku kerjakan sampai 5 baris, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kita ratakan aja seperti ini supaya dia nanti bagus kalau misalkan kita menggabungkan ke bagian satunya lagi. Oke, jadi di sini aku akan tutup karena bagian handle bagnya sudah selesai. Jadi chain 1 rantai untuk menutup dan kita akan potong benangnya agak panjang supaya kita gunakan untuk menggabungkan ke bagian satunya lagi. Kemudian langsung tarik aja. Nah, di sini kita akan gabungkan menggunakan jarum sulam aja. Seperti
seperti ini. Jadi di sini kita perlu hitung ya jumlah rantainya. Jadi di sini aku akan hitung seluruh jumlah rantainya sampai ke sisi dari sini sampai sisi ke sini jumlahnya berapa. Jadi kita hitung dulu ya, supaya kita tahu pembagiannya berapa, kita mulainya dari mana. Oke, aku hitung dari rantai atasnya aja di sini. Oke, jadi di sini aku mulai di satu rantai ini kan. Jadi kita mulai hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 68. Punya aku ada 68 di sini. 68 rantai. Bisa. Jadi kita di awal tadi mulainya sebanyak 22 rantai baru untuk single crochetnya. Berarti otomatis di ujung sini ada 22 rantai juga yang akan kita gabungkan ke bagian satunya lagi di sini. Kan? Jadi hitungannya itu 68 rantai dikurangi 22 karena kita akan gabungkan nanti di sini 22 rantai ke bagian handle bagnya. 68 dikurangi 22 itu ada 46. Jadi setengah di sebelah sini, setengah di sebelah sana. Berarti 46 dibagi 2 ada 23 rantai. Jadi kita akan hitung 23 rantai di sini. Karena aku akan gabungkan dari sebelah kanan di sini dulu. Jadi di sini kita akan hitung 23 rantai. Sampai ke sini, kita akan gabungkan dari rantai ke-24. Bisa, jadi aku akan hitung sebanyak 23 rantai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23. Kita beri penanda di rantai ke-23. Jadi dia karena kita akan gabungkan sebanyak 22 rantai. Jadi nanti bakalan dapat dia balance kiri dan kanan seperti ini. Kita akan gabungkan dari rantai ke-24. Jadi setelah penanda nanti lanjut ke 22 rantai selanjutnya di sini. Oke. Jadi di sini aku akan gabungkan menggunakan jarum sulam aja. Jadi kalau misalkan kalian mau gabungkan menggunakan hakpen boleh-boleh saja, tapi di sini aku akan gabungkan menggunakan jarum sulam saja. Seperti ini aja. Jadi rantai ke-24 kan setelah penanda ya. Jadi nanti bakalan sama hitungannya. Oke, jadi kita kait dari dalam dulu. Nah, di sini kita akan kait dari dalam seperti ini. Tembusnya itu di bagian tengahnya. Di sini ya, di tengah bagian selipan tadi. Jadi nanti akan hampir sama dengan waktu kita memulai untuk handle bagnya. Bisa? Jadi kita akan kait, tusuk, jahit menggunakan jarum sulam dari bagian tengah, dari bagian dalam seperti ini. Tembusnya ke bagian tengah rantai slipnya yang waktu kita buat di rantai akhir di bagian badan. Seperti ini. Bisa. Kemudian kita masukkan lagi ke rantai awal, rantai pertama di sini. Jadi nanti penggabungannya seperti ini aja, simple aja. Kemudian lanjut ke rantai kedua. Di sini. Rantai kedua juga masuk ke bagian handle bagnya. Oke, aku gabungkannya seperti ini aja. Kemudian rantai ketiga. Di bagian tengahnya ya, dia harus masuk ke bagian tengah rantainya di sini. Masuk juga di rantai ketiga. Nah, penggabungannya seperti ini aja. Kita akan gabungkan seluruh rantainya sampai ke rantai terakhir. Oke, aku sudah sampai di rantai yang paling terakhir seperti ini. Kemudian ini menurutku sudah aman ya. Jadi dia sudah kuat seperti ini. Kalau kalian mau supaya dia lebih kuat lagi, supaya lebih aman lagi, silahkan ulangi lagi sekali lagi biar double penggabungannya. Tapi di sini karena menurutku ini sudah cukup, jadi aku akan selesaikan. Jadi aku akan selipkan sisa benangnya ke bagian dalam rajutanku. Oke, jadi kita selipkan aja ke bagian dalam rajutan kita.
Nah, setelah selesai, kita selipkan di bagian dalam tas, kemudian sisanya sudah bisa kita potong. Oke. Seperti ini. Nah, jadinya tasnya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal akan jahit bagian kancing magnetnya aja. Seperti ini. Jadi kalau tutorial besarnya sudah selesai untuk buat tasnya, selanjutnya kita akan pasang bagian kancing magnetnya di sini. Jadi di sini aku akan langsung pasang menggunakan jarum sulam dengan sisa benang yang tadi seperti ini dengan warna benang yang sama. Nah, untuk penjahitannya di sini aku tidak videokan seperti ini. Karena kita tinggal jahit aja di sini satu, kemudian satunya lagi juga di sini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Bisa? Jadi di sini aku selesaikan videonya sampai di sini aja. Nah, jadi kira-kira hasilnya seperti ini aja. Oke, jadi setelah kita pasang kancing magnetnya, di sini aku tambahkan pemanisnya sedikit menggunakan tali pita seperti ini. Ini aku beli biasa aja, yang pita biasa aja, yang standar. Kemudian kita buatkan di bagian sambungan terakhirnya seperti ini. Nah, jadinya hasilnya seperti ini aja. Oke, jadi videonya aku selesaikan sampai di sini aja dulu. Sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel aku dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Thank you ya.